Keren. Satu kata untuk Basral Graito Hutomo, atlet skateboard yang berhasil menyabet emas di SEA Games 2025 kategori street putra. Prestasi Basral menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk menggapai impian besar. Berawal dari papan skateboard bekas dan latihan mandiri, kini Basral berhasil memenangkan berbagai turnamen skateboard berskala internasional. Basral yang saat ini berusia 18 tahun mengenal skateboard sejak duduk di bangku sekolah dasar. Di usia 12 tahun, Basral telah mengukir prestasi internasional, meraih perak di SEA Games 2019. Prestasi Basral di kancah internasional terus berlanjut, menduduki peringkat 4 Asian Games 2022. Juara turnamen skateboard di Australia pada tahun 2024 hingga meraih medali emas di SEA Games 2025. Tekanan besar ia rasakan saat berjuang mendapatkan medali emas SEA Games. Namun melalui pendaratan yang mulus, Basral berhasil memastikan kemenangannya. Berawal dari mimpi besar serta mental yang kuat, Basral berhasil membuktikan prestasi. Oke, bisa kita lanjutkan lagi, masih bersama saya ada Basral Graito. King Basral, salah satu peraih medali emas di SEA Games 2025 dengan begitu dramatis ya. Iya. Basral, lagi-lagi Basral, saat ini kita berada di skatepark di Tangerang Selatan nih. Ini memang salah satu tempat Basral biasa main sama komunitas apa gimana? Lagi rame juga nih di sini. Betul. Sempat kadang kalau misalnya aku lagi di Tangerang itu mainnya di sini. Cuman kan aku stay-nya di Solo ya, orang tua di Solo. Itu dia, pada minggu juga ini asalnya Solo, tapi kenapa mainnya di Tangerang gitu? Aku tuh suka itu Kak, kayak kadang-kadang di Bekasi, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Solo gitu sih, explore aja. Jadi emang kadang-kadang sempat main di sini aja. Tapi kalau di sini juga ada komunitas juga? Banyak di sini, banyak komunitas, dirangkul juga sama komunitas, alhamdulillah ya. Ya sering main di sini aku tuh. Oh, oke. Punya itu dong, berarti punya mentor juga. Abang-abangan lah bahasa skateboard ya. Ya mungkin ada lah abang-abangan, terus ya ngajarin dikit-dikit ada gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bikin seorang Basral Graito nih suka banget sama skateboard, dan waktu tuh dari umur berapa main Umur skateboard? 10 Kak. 10 tahun? Iya. Yang mengenalkan skateboard ke Basral siapa? Panjang ceritanya, mau diceritain? Boleh deh, ceritain semuanya. Dulu tuh aku mainnya sepeda BMX Kak. Oh ya, BMX. BMX juga kan extreme sport ya hitungannya ya. Itu dulu aku sama kakakku main BMX. Ada kompetisi namanya Pro Jam waktu itu di Solo. Pro Jam tuh juga kompetisi extreme sport. Ada BMX, skateboard sama inline. Di situ niatnya emang mau lihat BMX, cuman kan nyampur kan di sana. Terus lihat papan skate kayak, kok papan bisa loncat? Aneh aja, bingung. Nah dari situ tertarik. Terus beberapa hari apa beberapa minggu kemudian tuh aku sekolah. Ini SD ya konteksnya. Pulang sekolah dari SD terus ke rumah teman. Di situ ada lagi main di gudang dia. Di situ ada papan skateboard, cuman ya nggak proper lah. Nah dari situ aku coba jalan. Karena kan aku ingat di kompetisi kemarin tuh ada bentuknya yang kayak gini juga nih skateboard. Terus aku coba jalan, terus bisa, terus ketagihan kayak ketanya, ini kamu jual nggak? Aku gituin kan. Terus ya udah ambil aja 5.000. Tapi pakai bahasa Jawa pada saat itu ya. 5.000. Ya, goceng. Mangeu. Ya wes mangeu. Terus akhirnya aku minta ke bapak aku kayak, aku minta 5.000 dong gitu. Pada saat itu emang 5.000 susah juga tuh aku minta ke bapak. Terus akhirnya dikasih sama bapak. Ya udah aku balik lagi ke rumah temen aku namanya Ferdian. Temen SD, aku bayar dah pakai uang 5.000 itu, terus aku ambil, aku pulang ke rumah gitu. Jadi Ferdian ini salah satu orang yang membawa kamu sampai sekarang Iya. ya, gara-gara papan skateboardnya itu ya. Masih ada sampai sekarang? Papannya? Apa temennya? Papannya dong. Papannya udah dibakar kali sama bapak. Udah Nah, hilang lah. Itu kan umur 10 tahun tuh ya Iya. Basral ya. Orang tua nggak kayak,
cari olahraga yang lain deh. Ini olahraga udah, ya mohon maaf ya kan, biasanya kan Iya. skateboard tuh terkenal sama anak-anak bad boys gitu ya, ya kan. Terus apalagi juga kemudian permainannya rawan cedera juga Benar, gitu. benar. Orang tua responnya sih pada saat itu kayak support aja sih Kak. Dari aku awal main skate tuh kayak dia selalu support. Kayak misalnya kan aku base-nya di Solo. Ada kompetisi di Jawa Timur, di Bandung, di Jakarta. Itu kan masih kecil ya, kayak maksudnya ditinggal sendiri, suruh berangkat sendiri. Nah, Bapak waktu itu selalu nganterin gitu. Oh, full support ya orang Full tua ya. support. Terus juga ada cerita lucu tuh. Oh. Aku ada kompetisi mau ke Jakarta apa ke Bandung, aku lupa. Naik bus dulu tuh sering banget naik bus. Pas naik bus kan lewat Boyolali kan. Ada turunan Boyolali tuh aku lupa namanya. Terus tabrakan, bener-bener tabrakan sama truk. Busnya? Iya. Hah? Bus sama truk tabrakan, terus kayak ada 3 orang meninggal gitu. Terus habis itu ditransfer lah sama bis lain, dipindahin ke bis lain, terus akhirnya tetap berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa kita. Gitu. Tapi sempat viral juga tuh yang tabrakan itu Kak, di Nah kan Boyolali. orang tua abis itu nggak kayak, udah deh cari yang lain aja ya. Kok ngeri banget nih kayak gitu, nggak gitu? Untungnya enggak sih Kak, alhamdulillah. Mungkin khawatir ada kali ya. Iya kayak mama gitu sempat kasih pesan-pesan nggak sih? Ya kayak hati-hati sih Dek gitu. Kalau main hati-hati gitu. Kamu tuh berapa bersaudara? 3. Aku anak terakhir bontot. Oh, Jadi anak bontot. kakak, abang, mbak, sama aku gitu. Dan dari saudara-saudara kamu juga ada nggak sih yang terjun ke olahraga juga? Iya aku bareng sama abang aku tuh bareng main skate-nya. Jadi ceritanya tuh satu papan buat berdua dulu. Dulu sempat main di komunitas Solo itu di UMS, di kampus UMS. Di situ ada komunitas juga lah. Jadi terus setiap aku main di sana kadang yang lain masih istirahat, ada yang istirahat kayak gini kan. Iya, iya. Aku Mas pinjem dong papannya buat main gitu. Jadi bisa main bareng sama kakakku. Jadi tuh kamu bener-bener otodidak aja berarti mainnya? Iya, mainin kadang nonton di YouTube, aku tonton terus aku peragain. Terus kadang kalau lagi nongkrong sama teman-teman skate, aku tanya, "Ini gimana sih caranya?" Terus dikasih tahu, aku pahamin, aku coba gitu. Aku coba terus sih kalau misalnya gitu. Karena banyak yang bilang ini bakatnya luar biasa untuk anak umur segini gitu ya. Apalagi pada saat Basral masih usia kayak 15-an gitu ya Basral ya. Itu kan banyak yang bilang ini bakatnya udah ngeri banget nih. Ini udah kelas internasional gitu kan. Amin. Nah itu dia. Jadi pada saat kemudian Basral berniat ya, oke deh kayaknya mau seriusin nih olahraga ini untuk membawa nama baik Indonesia gitu. Sempat terpikir nggak sih, karena kan ini bukan olahraga yang populer gitu ya Basral ya? Aku mikirnya sih dulu nggak pengen jadi atlet sih, pengen. Oh, iya? Cuman kayak awalnya kayak ya udah pengen ngulik aja terus gitu. Terus akhirnya ada kesempatan di Bandung ada Seleknas. Seleknas di Bandung. Seleksi nasional. Iya. Di 2018 berangkat ke Bandung nyoba Seleknas, akhirnya aku lolos, terus akhirnya ya udah jadi atlet ya udah deh. Terus kayak, loh kok jadi atlet ya saya gitu? Terus ya udah akhirnya main terus aja dah. Tapi apakah memang ada dorongan dari orang tua gitu kayak, oke deh kamu kalau emang mau fokus di olahraga ini nggak apa-apa, tapi kamu benar-benar seriusin, kamu masuk ke timnas, kamu harus berprestasi, atau emang ya kayak Basral bilang kayak ada aja gitu jalannya tiba-tiba? Bapak sih nggak ngewajibin aku begitu, jadi ngalur aja sih Kak sebenarnya. Dan akhirnya masuk timnas itu tahun 2018. 2018. Nah, aku tuh sempet menang juga di SEA Games pas aku umur 12. Oh iya, Iya, dapat medali? silver. Ya, makanya itu kan ada Seleknas buat SEA Games 2019 itu. Nah, makanya aku ikut itu. Berarti kamu baru masuk timnas langsung bawa pulang medali? Iya, alhamdulillah. Tapi itu udah lama. Waktu kecil sih. Iya, nggak kecil juga lah. Itu usia berapa tuh? 12 12 tahun. 12 tahun kan? Iya. Ya, dan pada saat itu belum seramai ini kan, walaupun membawa medali pada saat itu gitu loh Basral ya kan. Nah, salah satu juga yang sebenarnya kemarin sempat viral tuh pada saat Basral, ada video tuh ya, Basral peraih medali emas kita tiba di Bandara Indonesia tanpa mendapatkan sambutan seperti atlet-atlet cabur lainnya. Waduh, bener itu Basral? Nggak ada yang nyambut tuh pas di bandara? Nggak, itu hoax itu. Itu hoax? Faktanya tuh kita dari bandara Thailand ke Soekarno-Hatta itu tuh benar-benar disambut sama atlet-atlet lain. Di Bandara Soekarno-Hatta ya? Iya, Terminal 2. Itu disambut sama orang Kemenpora mungkin ya. Dikasih bunga, dikalungin bunga kan. Iya. Terus kan aku salah satu yang dapat medali emas. Aku malah dikasih bunga.
sama orang Kemenpora gitu. Oh, dan banyak yang nyambut. Jadi yang video viral tuh main video di mana itu? Itu Bandara Solo itu, Adi Sucipto. Oh, pas lagi pulang kampung. Iya. Itu tapi karena kayak kelihatan kok cuma saudaranya doang nih Iya, nyambut karena keluarganya yang pada nyambut saat itu kan. iya keluarga aja, kakak, tante gitu-gitu. Jadi sebenarnya dikalifikasi ya, Bapak pada saat itu disambut kok gitu ya sama Iya, pemerintah kita disambut, di Bandara Suta ya. iya. Jangan sampai kemudian digoreng nih sama Iya. netizen. Bahaya juga. Nah, oke, artinya pada saat Basral sudah memutuskan oke, masuk ke timnas dan kemudian mendapatkan banyak prestasi tentunya ya untuk Indonesia, dan ternyata Basral ini sering juga loh ikut ajang-ajang internasional. Benar. Bahkan pernah juga ikut roller skate Ya. dan sempat dapat posisi yang oke juga di sana. Boleh diceritain abis ini ya? Kita Boleh, jeda dulu ya, boleh. sesaat lagi kami hadir untuk Anda.